pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya John Mikael Dude. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Pemerintah Kabupaten Alor. Pada hari ini, saya akan melakukan aksi nyata saya berdasarkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri Purnama Kabupaten Alor. Wilayah kami ini ada di paling timur di bagian Kabupaten Alor. Selamat menyaksikan. Selamat siang, saya John Mikael Dude, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Alor. Pada hari ini saya bersama Ibu Milka Karipelai. Kami akan melakukan pra-observasi untuk coaching untuk supervisi akademik. Oleh karena itu, sudah ada bersama saya Ibu Milka. Kami akan mulai supervisi kami. Selamat siang Ibu Milka. Selamat siang Pak John. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Ya, di dalam kita melakukan coaching untuk supervisi akademik itu ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Karena itu, izinkan saya untuk bertanya sedikit. Yang pertama, Ibu mengajar kelas berapa? Baik, saya mengajar kelas 7. Mengajar kelas 7. Mata pelajaran? Mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Baik, Ibu. Jadi, seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi. Karena itu, kalau bisa tahu apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran untuk yang kita akan melakukan supervisi ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas pada pertemuan berikut. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Ya. Ada yang sakit? Iya. Ada yang alpa? Iya. Siapa yang alpa? Yosef. Sakit ada. Siapa yang sakit? Belum sakit karena sakit apa? Celaka. Oh, celaka. Dia kurang hati-hati ya. Nah, kalau begitu kalian nanti pulang kasih tahu teman-teman untuk minggu depan datang sekolah ya. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Siswa atau siswi? Ya, Kakak izin boleh ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Kita menyanyi satu lagu ya, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Tahu semua? Tahu. Ya. Dihapuskan dosaku 3-4. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku putih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Sebelum itu kemarin bersama-sama dengan kami engkau takdirkan kami sebagai pembelajar kelas mendoa dan harapan kami keberdoa pada waktu sholat. Amin. Baik, terima kasih Kakak Husin yang sudah berbicara dalam doa. Ya, kita memaafkan teman yang bersalah kepada kita ya. Kita mengampuni berarti kita kita memaafkan teman yang bersalah kepada kita, lalu kita mengungkit-ungkit lagi atau tidak? Tidak. Ya, kita tidak boleh mengungkit kesalahan dari teman kita. Nah, ada Selamat siang, perkenalkan nama saya John Mikael Dude. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Alor. Pada saat ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Kemarin kami sudah melakukan pra-observasi dan observasi kelas. Dan pada saat ini kami akan melakukan coaching setelah observasi kelas. Oleh karena itu, saya sudah ada bersama Ibu Milka, di mana saya meminta waktunya untuk ada bersama saya untuk melakukan percakapan ini. Selamat siang Ibu Mil. Selamat siang Ko John. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, luar biasa sekali. Saya terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu setelah selesai kelas tadi untuk ada bersama saya untuk kita melanjutkan aktivitas kita yang kemarin setelah observasi kelas. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan menyangkut tentang pembelajaran kemarin di kelas. Yang pertama, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini? Apa yang Ibu harapkan? Ya, baik. Yang saya harapkan dari pertemuan kita hari ini dan hari kemarin, yaitu bahwa saya menginginkan untuk kita saling belajar dan bertukar pengalaman apa yang sudah didapati oleh Pak, dapat diberikan kepada saya, dan bahkan saya juga dapat menerapkan kepada siswa-siswi dan bahkan kepada teman-teman guru di sekolah. Baik, jadi pertemuan kita ya hari ini itu Ibu mengharapkan supaya bisa menemukan suatu solusi yang baik untuk bagaimana melakukan pembelajaran atau pengelolaan kelas menjadi lebih baik. Baik, jadi begini Bu Guru. Setelah kemarin kita sudah observasi kelas dan tentunya ada banyak hal yang terjadi di kelas. Menurut Ibu, apa yang Ibu yakin itu Ibu sudah punya begitu dalam pembelajaran kemarin yang Ibu rasa itu sudah aset, sudah jadi kekuatan, terus dan apa lagi yang perlu untuk diperbaiki? Ya baik, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, di situ walaupun tidak mencapai maksimal tapi puji Tuhan di situ anak-anak dalam pembelajaran mereka aktif dan sangat berkreasi dalam menguraikan atau mengerjakan semua tugas yang dapat saya berikan, dan untuk mengetahui bahwa anak paham atau tidaknya melalui soal diskusi yang sudah saya berikan, dan dalam kelompok mereka sudah diskusikan. Setelah itu mereka melakukan presentasi. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang baik ya, yang menurut Ibu itu sudah dilaksanakan di kelas. Ya. Jadi tentunya di dalam kelas itu mungkin bagi kita itu kita rasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik sudah. Tetapi tentunya ada yang namanya refleksi. Refleksi itu lebih kepada bagaimana kita menilai kita sendiri, bahwa ini apakah yang saya lakukan itu betul-betul sudah ini sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau tidak.
Artinya bahwa begini, kemarin setelah observasi saya bisa melihat bahwa segala yang mau ibu ini strategi untuk perencanaan pembelajaran yang kemarin susun di PRA itu sudah bisa berjalan dengan baik. Untuk overallnya semua sudah berjalan dengan sangat sesuai dengan yang ibu rencanakan. Bagaimana ini perasaan ibu ketika selesai kelas begitu? Maksudnya apa yang ibu rasakan gitu setelah proses pembelajaran? Baik, yang pertama saya merasa sukacita, senang karena memang dalam kegiatan pembelajaran itu dalam pengelompokannya mereka aktif, selalu aktif dalam pembelajaran. Walaupun dari kelompok itu ada beberapa yang belum mencapai maksimal oleh karena mereka mungkin malu dalam menyampaikan pendapat sehingga mereka lebih memilih untuk berdiam diri. Jadi ada rasa puas ya, kita rasa puas dalam kita sendiri kalau kita mampu untuk mengolah kelas secara baik. Jadi kita rasa, ini hari saya punya pembelajaran lebih baik daripada yang kemarin. Dan itu memang harus dilakukan oleh setiap guru untuk sebagai bahan refleksi ya. Jadi memang itu penting sekali untuk kita, orang bilang apa, sadar diri tanpa menyalahkan orang lain. Ya. Jadi memang tetapi itu menjadi kekuatan ibu. Jadi itu menjadi kekuatan supaya ini kalau hal-hal yang perlu diperbaiki itu kita perlu perbaiki, dan yang sudah baik itu yang kita perlu tingkatkan. Jadi apakah rencana ya pembelajaran yang kemarin yang sudah di PRA itu, yang rencana pelaksanaan pembelajaran, apakah semua itu berjalan dengan baik di kelas atau saat observasi? Ya, berjalan dengan baik. Ya, itu jadi memang sebagai guru itu apa yang sudah kita rencanakan itu harus berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Memang biasa terdapat kendala di dalam kelas, tetapi kendala itu kita harus buat dengan suatu hal yang untuk menutup itu setiap agar proses pembelajaran kita itu berjalan bisa dengan lebih baik. Jadi ada tahap-tahap yang menurut ibu itu sudah berjalan dengan baik. Yang pertanyaan saya yang berikut ini terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Kemarin tujuan pembelajaran ya, kemarin anak-anak belajar tentang indahnya pengampunan ya. Itu kemarin saya lihat ada tiga tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan kepada anak-anak. Jadi apakah menurut ibu tuh anak-anak kemarin belajar itu sudah capai tujuan pembelajaran atau tidak? Ya, puji Tuhan mencapai tujuan pembelajaran. Ya, memang setiap tujuan pembelajaran tuh mau ada 4 atau 5 ya. Kita mungkin lebih lihat orang ini tujuan pembelajaran banyak. Dia pun lebih banyak dari saya. Tetapi intinya bahwa tujuan pembelajaran itu harus dicapai di dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi walaupun satu saja juga yang penting harus tercapai. Daripada banyak tetapi tidak tercapai sama sekali. Baik, ibu. Jadi yang perlu saya mau minta lebih dari ibu di sini adalah apakah di dalam proses pembelajaran di kelas itu ya ada hal-hal yang mungkin belum ibu lakukan dan menurut ibu itu ibu belum maksimal di bagian itu. Artinya kekuatan apa yang sudah ada di dalam proses pembelajaran di kelas dan apa yang masih kurang ya, dalam pengelolaan kelas ini. Yang dalam pengelolaan kelas memang ketika kita mengelompokkan, memberikan tugas kepada anak-anak untuk mengerjakan soal, itu ada juga yang ketika kita mengelompokkan dengan siswa yang mungkin kemampuannya lemah, kalau kita kelompokkan kita tidak memilah, berarti yang jelas bahwa mereka akan lemah, kelompok itu kekurangan saya. Tetapi sesuai dengan pengembangan observasi kita kemarin, pertemuan kita kemarin, bahwa saya mendapati bahwa berpikir bahwa kalau saya menggunakan hal yang lama, kebiasaan saya yang lama, berarti yang jelas siswa itu tidak aktif. Makanya saya mengembangkan atau membagikan mereka itu, ada beberapa siswa misalnya yang kurang lemah atau daya tangkap mereka itu kurang, mereka dibagikan kepada kelompok-kelompok teman-teman mereka yang bisa punya daya tangkapnya cepat. Oh, jadi di sini pengelompokannya itu berdasarkan dengan ini kemampuan anak. Jadi anak bisa saling membantu. Ya, saling membantu. Jadi mungkin dari situ semua anak bisa aktif. Jadi memang itu guru yang walaupun anak belajar di kelas, tapi tetap kita guru tetap fasilitator ya. Kita guru tetap fasilitator untuk bagaimana memfasilitasi anak-anak dalam proses pembelajaran. Artinya di dalam kita memfasilitasi itu kita tidak boleh ini langsung kasih tahu ini begini ini, tetapi lebih ke menuntun mereka agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ya.
Baik Ibu, kemarin di pra observasi itu ada hal-hal yang Ibu perlu pengembangan. Saya rasa kemarin itu mungkin adalah pembelajaran yang Ibu perlu kembangkan, itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Menurut Ibu bagaimana dengan ini yang Ibu lakukan di kelas? Apakah sudah betul-betul pembelajarannya berdiferensiasi atau tidak? Ya, saya mengaku bahwa memang saya lemah. Apalagi kalau kita di daerah terpencil seperti ini, kita sangat membutuhkan media. Ya. Yang biasa kita lakukan, yang sering kita lakukan di sini, kami lakukan di sini adalah bahwa kita hanya memberikan materi dengan buku cetak, dan bahkan ada disuruh untuk mereka mencatat dan bahkan mereka diberi tugas. Tetapi berdasarkan pertemuan observasi kita kemarin, kegiatan kita di kelas itu kita harus belajar. Saya dapat belajar dari pertemuan itu bahwa kita menggunakan media sosial yang harus kita gunakan, ya misalnya internet atau YouTube. Jadi dari media tersebut anak bisa melihat dan bahkan mereka bisa menulis dan bahkan mereka bisa menceritakan kembali. Jadi menurut tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa ini hal yang baru untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa yang harus Ibu lakukan atau strategi apa yang harus Ibu lakukan untuk meningkatkan ini Ibu punya keterampilan di dalam pembelajaran berdiferensiasi? Ya, yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan ini, mungkin saya belajar yang pertama kepada supervisor, dan bahkan yang kedua kepada teman-teman sejawat, sekerja. Yang berikut lagi saya belajar juga dari media-media tersebut untuk bisa lebih kreatif dalam pembelajaran nanti. Betul Ibu. Jadi terkadang masalah di kelas itu kita langsung abaikan, kita tidak mengingat kita sendiri bahwa kita perlu peningkatan diri. Jadi tadi seperti Ibu sampaikan, ini media sosial, media yang perlu dipakai itu perlu ditingkatkan. Jadi artinya guru juga belajar dulu baru langsung diterapkan pada anak. Jangan kita guru tidak mau belajar tetapi kita mengharapkan anak mau belajar. Jadi memang ini pembelajaran diferensiasi ini hal yang baru, tetapi kalau semangat Ibu untuk mau belajar untuk proses pembelajaran seperti ini, itu akan sangat bagus karena kita akan ada di kurikulum merdeka. Kita di mana anak akan belajar sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita tidak bisa memaksakan anak belajar yang tidak mereka suka begitu. Jadi kita harus, mereka kalau belajar, tingkatan belajar mereka kalau ada di bagian sini, berarti kita harus mengikuti itu. Jadi supaya anak betul-betul belajar sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi kita tidak memaksakan anak. Tugas kita betul-betul memang guru itu harus menuntun. Jadi memang di dalam ini kita dengan keterbatasan ya kita di daerah terpencil begini, segala hal itu memang terbatas. Tetapi yang mau saya sampaikan di Ibu begini, kita punya aset ya, aset kita di sekolah itu ada, jadi lingkungan juga ada. Terus kalau kita bisa ini hal-hal yang bisa kita pakai dalam proses pembelajaran itu bisa dimanfaatkan. Jadi luar biasa sekali. Memang sekarang yang paling penting itu kita yang mau belajar dulu untuk pengembangan diri. Dengan mengikuti segala kegiatan yang ada bisa menambah kita referensi seperti yang Ibu sampaikan. Ya. Jadi kapan ya, tadi rencana yang tadi Ibu omong semua yang tentang belajar pengembangan, kapan Ibu akan laksanakan itu untuk pengembangan diri? Untuk pengembangan diri mungkin belajar dari kemarin, saya bisa ke depannya lagi, pertemuan berikut saya bisa kembangkan. Ya, jadi akan dilaksanakan kalau bisa secepatnya supaya kita bisa supaya ini apa yang kita belajar itu dapat kita pakai langsung terapkan. Yang ini pertanyaan saya ini yang apakah di dalam setiap ini Ibu dalam ini mengelola kelas itu atau di dalam proses pembelajaran setiap hari itu ada buku-buku yang atau kertas potong yang biasa Ibu tulis untuk sebagai pengingat. Oh ini hari saya buat apa? Atau besok ada punya jadwal rutin itu tidak? Pasti ada. Nah, pasti ya. Jadi memang itu jadwal rutin atau orang notes itu memang biasa kadang kalau kita mengingatkan kita untuk ini hari saya harus buat apa, dan memang itu penting. Jadi akhir daripada diskusi kita hari ini bahwa misalnya yang perlu saya sampaikan bahwa kita ini yang adalah aset di sekolah ya, kita sebagai aset manusia, jadi tentunya itu yang harus kita gunakan betul-betul
apalagi memang kita ada di zaman yang serba modern seperti ini, kita dituntut untuk bagaimana kita tidak ketinggalan zaman walaupun kita di sini. Jadi tetap apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di sekolah dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan kita sekolah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ini dan yang sebelum akhir, apa yang ini terakhir, apa yang Ibu dapat dari pertemuan kita hari ini setelah kita diskusi ini, apa yang Ibu rasa, maksudnya setelah apa yang Ibu dapat dari kita pun coaching kita hari ini? Yang pertama, saya sangat bersyukur, senang sekali karena punya pengalaman dari pertemuan kita, percakapan kita ini, mungkin punya pengalaman untuk kalau ke depan nanti ada kegiatan-kegiatan atau ada pengembangan, kita bisa mengembangkan itu kepada diri kita sendiri dan bahkan kita juga mengembangkan kepada siapa saja. Jadi memang tujuan kita berbagi cerita seperti itu, untuk kita dapat hal baru yang kita sendiri yang temukan di solusi sendiri untuk kita dapat terapkan di dalam pembelajaran kita. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk waktu yang Ibu sediakan untuk saya, untuk kita bisa berbagi cerita ini. Baik, demikian hasil coaching saya pasca observasi bersama Ibu Milka selaku guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jadi semoga walaupun dalam keterbatasan, semoga proses coaching ini dapat menjadi pembelajaran yang baik untuk kami, untuk saling berbagi hal-hal yang dapat meningkatkan keterampilan kami sehingga kami mampu untuk mengelola kelas menjadi lebih baik dan tentunya menjadi salah satu aset untuk komunitas kami di sekolah dalam berbagi praktik baik. Sekian dan terima kasih.